wabarakatuh. Nama saya Nadia Salsabila Suseno dengan NIM 21125 1205. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video 1 dan 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan kesimpulan di video pertama terlebih dahulu. Selamat menyimak. Jadi, video yang saya saksikan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi sistem komunikasi manusia yang secara garis besar terbagi menjadi 3 fase historis yang revolusioner. Jadi, yang pertama itu adalah fase penaklukan jarak atau awal hingga abad ke-19 awal. Yang pertama ada komunikasi simbolik, diawali dengan metode manusia, gua, penggunaan api dan ukiran yang berfungsi sebagai basis untuk merekam dan menyebarkan pengetahuan lokal. Selanjutnya ada kecepatan dan jarak. Solusi pertama untuk komunikasi jarak jauh ditemukan melalui sinyal asap dan pemanfaatan hewan seperti merpati pos. Yang ketiga ada layanan kurir. Fase ini mencapai puncaknya dengan Pony Express dan bendera semafor yang meresmikan sistem pengiriman pesan yang struktur dan terstandarisasi. Yang kedua ada fase revolusi elektronik atau akhir abad ke-19. Penjelasan yang pertama ada terobosan instan. Penemuan telegraf dan kode Morse adalah lompatan terbesar. Untuk pertama kalinya, pesan dapat melintasi jarak yang sangat jauh, hampir secara instan melalui listrik. Penjelasan yang kedua ada komunikasi massal. Inovasi dilanjutkan oleh radio yang menciptakan platform penyiaran memungkinkan informasi, suara, dan musik menjangkau audiens secara massal. Ke fase ketiga ada fase koneksi real time atau telepon. Di penjelasan pertama ada interaksi pribadi. Puncak evolusi awal ini adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Telepon mengubah komunikasi dari berbasis pesan menjadi dialog real time. Di penjelasan kedua ada jaringan global. Inilah cikal bakal terbentuknya jaringan telepon saklar publik atau PSTN yang menghubungkan individu, kota, dan bahkan benua. Dari video tersebut, inti dari perjalanan evolusi ini adalah upaya konstan manusia untuk mengatasi batasan jarak dan waktu. Setiap fase sukses meningkatkan kecepatan dan jangkauan pesan yang memungkinkan kita untuk semakin terhubung. Video ini adalah bagian pertama, kita akan menantikan bagian 2 yang akan menguraikan bagaimana kita beralih sepenuhnya dari kabel menuju komunikasi nirkabel, yaitu era jaringan seluler 1G hingga 4G. Guys, kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Guys, kembali lagi dengan aku di video part 2. Ini merangkum transformasi luar biasa komunikasi nirkabel yang berkembang dari sistem radio sederhana menjadi jaringan digital canggih. Perjalanan ini kita bagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama itu ada 1G era analog di tahun 1982. Generasi kedua ada 2G era digital dan data di tahun 1991. Generasi ketiga ada 3G di era multimedia tahun 1999. Generasi keempat ada 4G di era pita lebar dan IP penuh 2009. Selanjutnya ada menuju 5G jaringan masa depan. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan generasi pertama terlebih dahulu. Fondasi dimulai dari sistem push to talk setengah duplex berevolusi menjadi AMPS atau bisa dinamakan Advanced Mobile Phone System. Selanjutnya ada fitur kunci, penggunaan sinyal analog dan pengenalan konsep sel atau sel untuk memanfaatkan kembali frekuensi atau frekuensi reus. Selanjutnya ada keterbatasan, keamanan lemah sepenuhnya analog dan tidak mendukung roaming internasional. Selanjutnya ada generasi kedua. Yang pertama ada standar global dipimpin oleh GSM menandai transisi ke komunikasi digital yang terekspresi. Selanjutnya ada inovasi kunci, peningkatan efisiensi spektrum, pengenalan layanan data seluler pertama atau SMS, dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada inovasi kunci, peningkatan efisiensi spektrum, pengenalan layanan data seluler atau biasa dikenal sebagai SMS, dan peningkatan keamanan. Selanjutnya ada evolusi kecepatan diperkuat oleh GPRS dan 8G 2,5G yang memungkinkan layanan browsing web dan peningkatan data rate hingga 500
Kbps. Selanjutnya ada generasi ketiga di era multimedia pada tahun 1999. Tujuannya ada menyediakan layanan multimedia dan streaming dengan target data rate hingga 2 MB. Ada teknologi inti untuk menggunakan UMTS atau WCDMA dan diperkuat oleh peningkatan seperti HSDPA dan HSUPA yang mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan downlink hingga 14 Mbps dan uplink. Selanjutnya ada tata kelola. Fase ini memunculkan organisasi global seperti 3GPP yang bekerja di bawah pengawasan ITUR untuk menciptakan standar global. Selanjutnya ada generasi keempat, 4G. Yang pertama ada arsitektur revolusioner, mengadopsi arsitektur All IP atau packet switching yang disederhanakan dan berfokus pada layanan data selain suara. Selanjutnya ada peningkatkan kinerja LTE atau Long Term Evolution, berhasil mengurangi latensi, meningkatkan throughput, dan memastikan kualitas layanan yang seragam di tepi sel. Selanjutnya ada teknologi fondasi, didukung oleh teknologi fundamental seperti multi-carrier, multiplay antena atau MIMO, dan agresi carrier atau carrier aggregation dalam rilis-rilis berikutnya. Yang terakhir ada menuju 5G atau jaringan masa depan. Visinya, generasi berikutnya berfokus pada jaringan pervasif terhubung ke berbagai teknologi nirkabel secara simultan dan radio kognitif atau cognitive radio. Yang kedua ada inovasi, pemanfaatan smart antennas untuk komunikasi yang lebih langsung, membatasi interpretasi, dan meningkatkan kapasitas sel secara keseluruhan. Dan yang saya dapatkan dari video 2 ini, kita telah beralih dari sistem push to talk sederhana ke jaringan digital murni yang menyediakan beragam layanan. Evolusi ini mencerminkan dorongan konstan untuk mencapai konektivitas global yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murni. Sekian penjelasan saya tentang video 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.